Maka nilai-nilai luhur yang kita sudah pegang dari awal dari pondok pesantren itu menjadi modal awal kita untuk ya Salam dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Pak Mumun di channel Santregona. Kali ini saya bersama Andika Susanto, betul ya Bang? siap betul. Andika Susanto. Gini Bang, kan saya pertama ketemu itu kapan ya Bang? Sudah lama gak ketemu ya? Lumayan sekitar 1 bulanan lah. 1 bulan kita baru kenal. Gini, biar lebih akrab, saya lebih enak manggil Mas, Abang, atau Om. Wah ini panggil saja Bang. Oh, Bang Dika. Ya siap. Karena sudah 1 bulan saya mengenal Bang Dika, tentu banyak pertanyaan yang ada di kepala saya tentang Bang Dika. Waduh. Bang Dika kan juga pernah mondok kan? Ya alhamdulillah pernah mondok. Alhamdulillah, tidak sempurna. Gini Bang, ngomong-ngomong selama pandemi ini aktivitas Bang Dika itu apa saja? Aktivitas selama pandemi sih tetap berkelumit dengan ini usaha, dunia usaha, macam-macam. Alhamdulillah masih diberikan jalan dan lancar. Alhamdulillah. Gitu. Oke. Karena Bang Dika juga seorang santri dan kebetulan sekarang Bang Dika aktif di politik, jadi tema ngopi sekarang adalah santri dan politik. Jadi gini Bang, mana ini pertanyaannya ini? Gimana tanggapan Bang Dika sebagai santri terjun ke dunia politik? Kalau tanggapan saya sih santri itu memang sudah waktunya, apalagi hari ini kita negara kita ini kan kepercayaan masyarakat terutama kepada politik itu kan sangat ini ya, sangat kurang baik pada politik. Artinya cenderung politik itu lebih kepada korupsi, hitungannya begitu. Oke. Nah, ya santri sudah saatnya hari ini terjun ke dunia politik. Kenapa? Karena santri adalah agen demokrasi salah satunya. Kenapa? Ditunjang dengan pembelajaran kita selama di pondok, edukasi kita di pondok itu menurut saya itu, saya pribadi merasakan itu adalah bekal kita untuk terjun di dunia politik itu sangat cukup. Oke. Dengan bekal akhlak dan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita terkait bagaimana kita menjadi seorang manusia yang sesungguhnya begitu, itu di sana dipelajari. Maka politik hari ini harus ya diisi teman-teman santri kalau menurut saya. Kita flashback dulu ya pada zaman Bang Dika mondok. Ngomong-ngomong, Bang Dika berapa tahun mondok di pesantren? Berada di pesantren berapa tahun Bang Dika? Saya kurang lebih 3 tahun. Jadi 3 tahun. SMA saya mondok itu sekitar tahun 2000. 2000. Setelah itu saya keluar dari pondok dan mengenyam pendidikan di Malang. Oke. Gitu. Untuk masalah pengalaman menjadi santri, menurut Bang Dika itu bagaimana? Pengalaman menjadi santri Bang Dika? Pengalaman bagi saya nyantri itu ya sangat asik. Dimana di situ kita dididik sebagai dididik untuk menjadi orang, dimana di situ kita diajarkan banyak hal, mau kemandirian kita diajarkan di situ, mau agama juga diajarkan di situ,
mau kita belajar tentang etika juga di pondok, nah mau belajar yang lain-lain terkait organisasi dan segala macam itu juga di pondok diajarkan. Juga dipelajari. Iya, terutama ilmu agama memang dipelajari. Diprioritaskan lah. Iya. Bisa ceritakan tidak enak dan tidak enaknya menjadi santri? Enak dan tidak enaknya. Kalau enaknya sih saya lebih banyak enaknya. Lebih banyak enaknya Iya. tadi santri ya. Karena di saat teman-teman itu lain, teman-teman santri yang lain terutama, karena saya dulu itu kebetulan ngabdi di Pasustren, pasukan khusus pesantren. Nah, itu ada nilai lebih buat saya karena kebetulan langsung setiap pagi kebetulan saya jaga gerbang di pondok pesantren itu ketika kiai ngontrol. Waktu itu Kiai Fawaid ketika ngontrol keliling pondok itu kita harus lari-lari pagi ngawal di depan. Ya, itu satu apa ya nilai lebih buat saya. Kebanggaan dan nilai tambahnya juga bonusnya. Bonusnya santri lain tidak bisa masuk ke asrama putri, saya boleh dong. Kira-kira begitu. Tidak enaknya gimana? Nah, kalau tidak enaknya itu begini. Jadi saat itu karena kita mengabdi di keamanan dalam struktur itu di Pasustren itu saya tidak enaknya kalau lagi operasi main bola dan segala macam. Kalau kita salah langkah ya bisa dihajar sama teman-teman santri yang lain gitu. Itu tidak enaknya gitu. Gini Bang, apa saja sih pelajaran yang memang khusus di pesantrennya itu? Pelajaran apa saja yang diprioritaskan di pesantren? Nah, ini yang repot ke saya. Karena begini, kalau belajarnya di pelajaran di pesantren itu memang banyak hal, terutama tentang agama. Saya belajar, alhamdulillah masih tinggal di asrama MQ ya, Madrasatul Quran. Saya fokusnya di situ, cuma karena saya ini lebih banyak ngabdinya. Kalau sekolah itu terus terang saya sekolahnya itu jarang-jarang. Karena lebih banyak ngabdi jaga gerbang begitu. Tapi kan ada yang dipelajari. Kalau yang dipelajari banyak. Sangat banyak hal yang saya pelajari di pondok pesantren ya terkait berorganisasi. Kebetulan saya aktif di OSIM, organisasi siswa madrasah. OSIS juga saya aktif di situ. Alhamdulillah, jadi belajar organisasinya di situ. Kalau keagamaan ya ngaji ke beberapa guru-guru, ustadz gitu, dan ya selain itu juga ilmu kanuragan waktu itu. Karena kita dulu ada, kalau di pondok pesantren itu ada namanya pagar Nusa. Salah satunya itu. Selain ya guru-guru spiritual lain gitu. Lanjut gini Bang. Pelajaran yang memang berpengaruh untuk Bang Dika di pesantren dan berpengaruh di masyarakat itu seperti apa? Kalau pelajaran ya terutama etika ya. Etika. Karena kita belajar bagaimana ketemu banyak orang di situ, bermacam-macam suku, mau dari ujung barat Pulau Jawa sampai ujung timur Pulau Jawa, bahkan Indonesia. Itu saya banyak belajar kepada teman-teman yang lain. Itu pertama. Kedua, pelajaran yang sangat buat saya diterjun di masyarakat itu ya berorganisasi. Bagaimana kita memanage sebuah tim, bagaimana memanage sebuah organisasi, saya banyak belajar di situ. Kalau keagamaan karena saya tidak terlalu fokus di situ, istilahnya ngaji kitab pokok ngaji, ngikuti aja gitu. Karena saya terus terang saja mondok itu awalnya karena terpaksa, gitu. Awalnya karena terpaksa, karena diminta oleh orang tua, dan kebetulan waktu itu almarhum
Kiai Muzaki yang minta ke orang tua saya. Ya akhirnya terpaksa mondok. Gitu. Bisa ujung-ujungnya enak, Seneng, gitu, iya, gitu, oke. gitulah. Ternyata enak sekali jadi Iya, santri ya. nyantri enak sekali, kiriman beda, tak usah mikir gitu lah. Siap, siap. Nah, karena sekarang Bang Dika terjun ke politik, Mm-hmm. saya mau nanya masalah politik ini, Bang. Oh, siap. Alasannya Bang Dika kenapa? Kok pas terjun ke politik itu kenapa? Ini seorang santri loh. Sebenarnya begini ya, kalau saya itu kan sebenarnya dari awal itu paling apatis kepada politik. Apa tuh sebenarnya? Kenapa? Karena ya pada mindset pemikiran saya di situ ya politik cenderung kepada kekuasaan. Kekuasaan Nah, pada waktu itu. pada waktu itu kan, tetapi karena waktu itu teman-teman ini bawa gerbong, waktu itu kawan-kawan senior, ada Gus Fahmi, ada Kak Dayat kalau sekarang itu pemangku tahfidz di Awar-Awar, dan beberapa teman-teman yang lain, Kak Wahed yang hari ini aktif di partai sebelah. Jadi dibawa gerbong teman-teman ya, diyakinkan sama teman-teman bahwa sudah saatnya santri ini berkiprah di dunia politik, karena politik ini hari ini itu citranya di masyarakat sudah jelek. Oke. Nah, maka kita sudah seharusnya memperbaiki. Maka jalan politik yang saya waktu itu saya masuk di struktural, teman-teman. Ya sudah ikut gitu kan. Tapi ternyata satu gerbong ini akhirnya keluar dari barisan satu partai ini. Waktu itu di Partai Nasdem. Nah, saya yang bertahan. Oh, bertahan. Bertahan karena perintahnya teman-teman begini, sudah kamu stay di situ ya sudah. Begitu. Berarti kesimpulannya gini ya Bang. Ketika santri terjun ke politik, berarti politik itu sedang tidak baik-baik saja berarti. Iya, kira-kira begitulah, karena citra di masyarakat itu politik itu lebih kepada ya satu perebutan kekuasaan, kedua itu adalah korupsi. Maka nilai-nilai luhur yang kita sudah pegang dari awal dari pondok pesantren itu menjadi modal awal kita untuk ya mewarnai politik ini. Jadi sebenarnya politik itu adalah bagaimana peran penguasa kepada rakyatnya, pengayoman kepada rakyatnya, begitu. Nah, di situ kami menggagas, dan kebetulan di partai kami itu adalah gagasan restorasi, yaitu memperbaiki, memulihkan, gitu. Nah, ini adalah jalan yang sudah benar, gitu loh. Pikir saya begitu. Ngomong-ngomong masalah keluarga ini, keluarga Bang Dika bagaimana? Apakah mendukung Bang Dika terjun ke politik atau bagaimana? Atau ada problem? Kalau keluarga saya sih enjoy saja, karena sampai hari ini saya tidak pernah dipersoalkan untuk mengurus partai itu, gitu. Mendukung berarti ya? Iya, alhamdulillah mendukung. Oke. Gini Bang, pengalaman Bang Dika selama ini di politik itu apa Bang? Pengalamannya Bang Dika selama di politik? Kalau pengalaman pribadi ya satu pasti berkontestasi lah. Karena orang yang dikatakan terjun ke politik dan memperjuangkan ya harus berkontestasi dong. Mau itu pada level paling bawah, entah itu RT ataupun sampai kepada presiden, ya harus berkontestasi. Meskipun pada politik praktis hari ini kita di partai ya kontestasi paling bawah yaitu Dewan Daerah. Nah, alhamdulillah 2019 kemarin saya ikut berkontestasi dan alhamdulillah belum ditakdirkan sama Allah. Oke. Gini lagi Bang, kenapa Bang Dika kok tidak memilih jalan entrepreneur atau bidang lain, kok malah ke politik? Nah, kalau entrepreneur bidang lain itu sudah saya tekuni sejak awal. Oh, Jadi sejak awal sebelum saya terjun ke politik itu
dunia entrepreneur kebetulan saya sudah menggelutinya. Dari buka toko peracangan sampai konveksi, bordir komputer, alhamdulillah kami ada mesin bordir komputer, dan sampai kemarin itu di properti di 2019 ketika saya itu kalah katakanlah kalah ya, tidak ditakdir oleh Allah untuk menjadi dewan, saya hijrah ke Malang. Hijrah ke Malang. Ya, hijrah ke Malang, itu buka properti di Malang, dan alhamdulillah sampai hari ini masih jalan. Dan terakhir kemarin saya dipercaya oleh salah satu perusahaan yang berkaitan dengan IT waktu itu, sampai hari ini masih cara kawas kita. Nah, saya ditunjuk untuk menjadi pimpinan anak perusahaan di sini. Siap. Begitu. Visi misi Bang Dika, ngomong visi misi dan Bang Dika masuk ke partai politik itu apa? Kalau visi misi saya yang jelas pertama itu adalah misi politik kebangsaan. Nah, kenapa santri yang notabene itu adalah kaum sarungan, ya saya harus mewarnai lah di situ. Ya, agar tidak pemikiran orang santri ya kapan harus ngajar ngaji, harus ngajar tauhid begitu, atau yang lain-lain. Nah, saya memasrahkan diri untuk terjun ke dunia politik ya salah satunya karena melihat kondisi politik hari ini. Itu. Nah. Lanjut Bang. Ngomong-ngomong Bang Dika masuk ke dunia politik, mulai tahun berapa Bang Dika masuk di dunia politik? Saya masuk di dunia politik, terutama di partai politik ya. Kalau di dunia politik kan mungkin kita jadi tim sukses dan segala macam, itu sudah sejak saya selesai. Bahkan saya dulu waktu masih SMA itu di pondok sudah sempat dikenalkan dengan wakil bupati. Nah, oleh beberapa senior itu sempat sudah dikenalkan. Nah, setelah beberapa tahun di luar, kami masih istilahnya jadi tim sukses. Istilahnya waktu itu tim sukses setelah di beberapa kabupaten. Nah, hari ini saya 2017 saya bergabung dengan Nasdem dengan dibawa gerbong teman-teman itu, diajak sama teman-teman. Ya sampai hari ini dari 2017 sampai sekarang. Dan masih konsisten lah. Artinya tetap satu bendera. Satu warna. Meskipun dihujat sana sini saya siap. Ini kalau kalangan santri ya kan begitu. Karena kiai itu adalah buat teman-teman santri itu kan satu patron ya. Tapi saya memilih jalan lain karena terutama bendera di politik itu. Kenapa? Karena partai politik itu kalau tidak diisi santri menurut saya hari ini ya sayang banget. Nah, untuk mengawal partai itu paling tidak menjadi partai politik yang membawa kemaslahatan umat. Itu. Semua partai harus ada santri di sana berarti. Oh, kalau saya iya. Pemikiran saya begitu. Jadi mau sampean itu merah, mau kuning itu nggak ada masalah buat saya. Itu malah menarik. Iya, malah menarik itu buat saya. Kembali ke tadi 2019 kemarin kan Bang Dika nyalon. Kalah. Ya. Dia kan kalah. Dapat berapa suaranya? Waktu itu dapat 2000 sekian ya, sekitar 2000 total. Kalau yang real itu yang masuk di catatan saya di foto foto ini form saksi itu sekitar 2.800, tapi entah hilang kemana, itu sekitar 2000-an, sisa 2000 sekian gitu. Itulah makanya politik kalau tidak diisi dengan orang-orang yang benar, maka akan salah nanti jalannya. Gitu. Baru ya. Santri harus turun tangan berarti. Iya, wajib itu. Oke. Nah,
karena nanti 2024 ini juga ada kontestasi politik. Kira-kira Bang Dika mau calon lagi atau gimana? Ini pertanyaannya ini. Ya, yang jelas saya begini. Terlepas dari kontestasi yang sebelumnya itu adalah tetap hasil ini ya. Saya sowan ke beberapa guru ya. Terakhir istihoro dengan guru kita hari ini, yaitu alhamdulillah diberikan sehat selalu, panjang umur. Terakhir itu saya sowan ke beliau, itu sudah puncak terakhir saya, bagaimana saya memutuskan dari ya yang 2019 itu puncak saya memutuskan untuk berkontestasi itu bersama istihoronya beliau. Ternyata saya salah menjabarkannya, kan begitu. Jadi yang ini nanti gimana? Nah, untuk 2024 saya pastikan saya akan tetap menunggu hasil istihoro orang tua, istihoro guru. Itu pasti. Ya, tetap saya akan sowan ke beliau bagaimana izin beliau, satu yang jelas. Kedua itu bagaimana hasil istihoro bersama beliau. Begitu. Kalau memang nanti ditakdirkan Bang Dika calon lagi, pas kalah lagi gimana, Bang? Bagi saya tidak ada masalah. Oke. Bagi saya tidak ada masalah. Jadi begini, kalau misalkan saya harus berangkat, kalau memang perintahnya berangkat, ya saya pasti berangkat. Karena waktu itu saya ingat betul, perjuangkan. Itu apa ya, kata-kata beliau yang saya ingat, perjuangkan. Ya sudah, saya perjuangkan. Urusan kalah menang itu urusan terakhir. Nah, menang bonus, iya. Menang itu bonus. Nanti kalau misal Bang Dika itu jadi dewa, apa misi kesantrian Bang Dika? Misi kesantrian saya, pertama yang jelas saya pengen membangkitkan teman-teman politik literasi. Politik literasi. Iya. Bagaimana mengedukasi masyarakat berkaitan dengan politik. Bagaimana masyarakat itu bisa paham tentang bagaimana kita berpolitik. Itu satu. Bagaimana memulihkan kesadaran politik di masyarakat. Karena hari ini politik cenderung transaksional. Ya, menghambur-hamburkan duit. Itu bagi saya itu salah. Bagi saya salah. Karena kenapa? Sebagai santri itu tidak baik untuk dilakukan. Tidak. Akan tetapi kedua, ya misi saya yang jelas membangkitkan ekonomi, terutama kawan-kawan yang sudah alumni. Nah, kenapa saya katakan santri? Karena saya sebagai santri dan sudah alumni, ya saya melihat kawan-kawan alumni itu apa ya, tercecer di mana-mana. Cerkalacir. Nah, cerkalacir. Umat cerkalacir. Umat cerkalacir ya. Jadi harapan saya kalau memang ini ditakdir oleh Allah, ya kita paling tidak berbuat untuk teman-teman, terutama alumni, bagaimana pemberdayaan teman-teman itu bisa ekonominya bisa berjalan. Kenapa? Salah satu pesan Kiai As'ad itu adalah kalau tidak bisa ngajar ngaji, paling tidak memikirkan ekonomi umat. Nah, ekonomi umat apa? Ekonomi kerakyatan. Kalau saya ngasih duit kan tidak mungkin. Nah, bagaimana dengan jalan-jalan politik yang hari ini yaitu cenderung kekuasaan, ya kita harus bagaimana kita berkiprah di politik itu bermanfaat untuk teman-teman, terutama di alumni. Ya saya berharap kita pemberdayaan ke depan, entah itu usaha apa, entah itu ketika santri ini senang misalkan di literasi, ya sudah kita kembangkan di literasi. Misalkan teman-teman ini senang di seni, ya sudah kita kembangkan di seni, kan gitu. Nah, ketika dunia entrepreneur teman-teman ini, ya sudah kita kawal. Nah, dengan apa? Nah, backup politik dong, kan begitu.
Nah, tanpa ada backup politik, kekuatan kita tidak jadi apa-apa. Nah, artinya kalau dunia usaha itu pasti itu ada backup politik. Sedikit banyak bisa dikatakan 70% pengusaha sukses itu ada backup politik, jangan salah. Iya kan? Iya. Bagaimana kita bisa dapat izin kalau istilahnya pemerintahannya mempersulit, misalkan, ya kan? Kita mau dapat izin begini, izin ekspor lah atau apalah, kita nggak punya backup politik. Teman-teman santri tidak punya backup politik. Dari mana? Nah, itu bisa dipersulit. Nah, itu salah satunya backup politik menjadi salah satu bagian ketika kita menjadi pengusaha. Saya yakin betul ketika tidak ada backup politik, ya sudah, kita menjadi pedagang biasa. Kan begitu. Tapi kalau mau maju, ya harus ada backup politik, karena perizinan dan segala macam itu adalah kekuasaan pemerintah bernegara kita. Nah, itu tetap harus ngikuti. Nah, ketika teman-teman dipersulit di sini, bagaimana sih kita bisa cepat gitu kan? Saya butuh begini untuk izin ekspor kan segala macam. Nah, backup politiknya yang harus dijalankan. Begitu. Intinya lah kemaslahatan umat gitu. Nah, Intinya kemaslahatan umat. Baik. intinya ya kembali lagi ya kemaslahatan umat, kedua kesejahteraan teman-teman, agar ketika mengabdi juga tidak mikir-mikir lagi di belakang. Oh. Gitu kan. Kalau sudah perut teratasi, insya Allah ngabdi juga ikhlas. Oh. Kira-kira begitulah. Nah gini, tokoh ulama yang Bang Dika kagumi di dunia politik itu siapa? Tokoh ulama yang jelas yang terjun ke dunia politik praktis itu ya Gus Dur terutama. Dengan apa ya, beliau yang pluralisme, mencintai keberagaman, menyukai keberagaman, itu menjadi dasar kita bahwa santri itu salah satu patron bagaimana santri beliau seorang kiai terjun ke dunia politik. Artinya beliau tergugah hatinya untuk memperbaiki negara ini, kan begitu. Itu pertama. Kedua ya kiai kita almarhum Ki Fawaid, dengan ketegasannya beliau sangat memberikan contoh kepada saya sendiri waktu itu, yang kebetulan saya sering nyupiri santri pada masa kampanye beliau. Jadi kalau dulu kampanye, nah ketika terpilih seorang pemimpin tapi tidak benar, beliau dengan tegas menolak dan harus dilengserkan, itu beliau. Nah, itu ketegasan yang saya pelajari dari beliau. Bagaimana ketika seorang kiai mengawal, ya beliau bertanggung jawab atas itu. Atas yang dipilih beliau sangat bertanggung jawab. Itu yang saya pegang sampai hari ini. Jadi kalau kita memilih seseorang, ketika seseorang itu tidak benar, ya harus bagaimanapun ya harus. Oh, berarti orang yang kita pilih itu tanggung jawab kita berarti? Iya, itu tanggung jawab kita dong. Ketika saya milih A, bagaimana pemilih A ini tidak benar, kita juga berkontribusi atas dosa-dosanya, kan begitu. Kalau si A ini korupsi, kita juga berkontribusi, kan begitu. Oh, seperti itu. Oke. Saran Bang Dika untuk pemuda Situbondo pada khususnya? Pemuda Situbondo ya. Jadi gini, kalau untuk saran, kalau saya pikir saran bukan. Jadi masukan saja saya. Jadi harapan saya teman-teman pemuda Situbondo utamanya, ayolah kita jangan apatis dengan politik. Teman-teman milenial ini sudah saatnya Situbondo itu dipimpin orang-orang muda. Kenapa? Satu, untuk energiknya, apa ya istilahnya, muda itu kan sangat energik. Itu pertama. Iya. Nah, tapi untuk kemajuan Situbondo, saya harapkan teman-teman muda, pemuda Situbondo, milenial, dan teman-teman santri juga, mari kita ikut serta dalam dunia politik, jangan apatis, karena bagaimanapun keputusan politik hari ini adalah masa depan kita selama
misalkan ini di pilkada begitu, ya masa depan Situbondo 5 tahun ya ada di situ. Kalau apa dewan pileg gitu, ya masa depan keputusan-keputusan yang ada di kabupaten itu ya ditentukan oleh birokrasinya. Ya salah satunya legislatif dan eksekutif. Maka saya harap teman-teman muda itu ya tidak lagi apatis dengan politik, agar ketika mengawal kebijakan-kebijakan terutama aturan daerah, ya kita juga bisa berpartisipasi. Kalau pilihan kita salah, maka kebijakan yang akan diambil juga salah, pasti kan begitu. Nah, ya mari kita bangun bersama-sama Situbondo. Tidak bisa kita berdiri sendiri, mau saya atau Pak Mumun yang begitu saya mau membenahi Situbondo, tidak bisa. Kita harus bangun bersama-sama. Meskipun berbeda warna. Meskipun berbeda warna. Harus bersatu. Bersatu kalau kita memikirkan Situbondo ya. Ya bersatu Pak Du. Silakan berbeda warna, tapi kita tetap satu pemikiran bagaimana Situbondo lebih maju, bagaimana Situbondo lebih sejahtera. Kan begitu. Karena potensi Situbondo ini sangat besar. Kalau ada yang bilangan kaya, ya kaya. Kita sepanjang jalan Pantura itu sampai ujung ke ujung ya pantai. Punyanya siapa? Situbondo. Sementara ini ekspor keluar terutama Vietnam, Thailand, Singapura itu yang dikendaki itu sebenarnya ikan dari Situbondo. Ikan dari Situbondo. Nah, kerapu Situbondo kemana hari ini? Kan begitu. Oh, berarti sekarang bagaimana Situbondo itu bukan lagi menjadi tempat untuk dijalani, maksudnya bernikan dengan perjalanan, tempat berhenti. Ya. Mampir, bukan lagi hanya jalan ke Banyuwangi, tapi juga ada tujuan dari pemerintah pusat untuk mampir ke Situbondo. Ya, mudah-mudahan begini. Jadi ke depan ini insya Allah ada beberapa kawan-kawan yang lagi memperjuangkan ya Situbondo itu. Kemarin itu Aslok Angkatan Laut lagi kunjungan ke Situbondo. Nah, itu mau rencana ada menghibahkan salah satu kapalnya untuk Situbondo yang ada helipadnya. Jadi kalau pejabat negara mau turun di Situbondo biar nggak bingung, tinggal turun di helipadnya Situbondo. Selain itu museum, itu juga akan menjadi helipad. Ya mudah-mudahan ke depan. Jadi harapan saya begini, Situbondo dengan potensinya yang sangat luar biasa, itu terutama di laut maupun di hutan ya, mau darat itu sangat potensial besar sekali. Kita punya laut yang ya menurut saya kekayaan alam yang itu milik negara dan milik rakyat isinya. Potensi itu dimanfaatkan dengan baik, saya pikir Situbondo ini sejahtera kok. Tapi dengan didukung oleh pemerintah daerah. Kalau tanpa peran pemerintah daerah saya nonsen semuanya. Kerajinan Situbondo itu kurang apa sih? Kerajinan banyak. Itu diekspor oleh orang Bali ke Belanda, ke Amerika. Tapi hasilnya dari Situbondo. Kerajinan Situbondo di branding sama orang lain. Iya. Tapi yang buat orang Situbondo dengan harga yang paling murah. Nah, kalau kita bisa hadir di situ, istilahnya pemerintah daerah hadir di situ ya nonsen dong. Iya. Ini bisa kan begitu. Saya kira bisa harganya naik gitu kan. Sip. Saya kira bukan hanya Situbondo deh seperti itu. Indonesia mungkin. Iya. Nah, karena saya belajar di beberapa kabupaten. Di kabupaten kota itu hadir dibuat suatu ini
Akhirnya pemerintah daerahnya membackup mau pengusaha UMKM mau pengusaha ini backup betul. Oke. Mau dari hulu hilirnya itu benar-benar difasilitasi. Dari Kabupaten Tubuh berarti. Iya. Terima kasih Bang, karena sudah lama tadi ngobrol. Mungkin bosan. Ki, Bang, ngopi dulu. Iya. Minum dulu santai-santai. Baik sahabat Santrekona, demikian apa yang sudah dijelaskan oleh Bang Dika terkait pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita rangkum tadi. Kalau teman-teman ingin paham, jangan dipotong-potong, tonton dari awal sampai terakhir biar pemahamannya tidak setengah-setengah. Oke, begitu Bang. Siap. Siap. Terima kasih. Jangan lupa Subscribe dan dan like dan komen. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.